Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan, channel kita semua, Bapak Ibu, tenaga pendidik di tanah air, khususnya para honorer yang saat ini sedang berjuang untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021, baik itu yang tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kali ini kami akan menginformasikan tentang informasi klarifikasi dari Panselnas terkait penundaan pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahap 2 pasca sanggah. Berikut dapat kami informasikan berita terkait dengan klarifikasi Panselnas terkait penundaan tersebut. Yang kami lansir beritanya dari gpnn.com. Berikut beritanya dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua klarifikasi dari Panselnas. Dari halaman gpnn.com berikut highlightnya Bapak Ibu. Panselnas ungkap penyebab berubahnya pengumuman kelulusan P3K Guru 2021. Jadi berita ini diposting oleh gpnn.com pada tanggal 3 Januari 2022. Tentang klarifikasi tersebut dapat kami bacakan sebagai berikut. Klarifikasi dari Panselnas. gpnn.com Jakarta. Jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 telah terus berubah-ubah. Perubahan ini sudah terjadi sejak P3K Guru tahap 1 dan kini berulang pada seleksi kedua. Badan Kepegawaian Negara BKN selaku Ketua Panselnas CASN 2021 menguraikan sejumlah penyebab pengumuman kelulusan pasca sanggah P3K Guru tahap 2 mundur pada 6 Januari 2022. Dari jadwal awal yaitu tanggal 31 Desember 2021. Berikut ini komentar dari Bapak Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN kepada gpnn.com. Masalahnya masih tetap sama seperti pada P3K Guru tahap 1, yaitu berkaitan dengan data yang tidak valid. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi penyebab pemunduran pengumuman kelulusan P3K Guru yang tahap 2 ini juga masih sama, yaitu terkait masalah data yang tidak valid. Dia mencontohkan ada pelamar yang melakukan sanggah karena tidak teridentifikasi kepemilikan sertifikat pendidik. Nah, ini memang sepertinya banyak dikeluhkan oleh teman-teman honorer yang mengikuti seleksi P3K Guru tahap 1 dan 2 pada seleksi P3K Guru 2021 ini. Ada juga pelamar yang kualifikasi pendidikannya di bawah S1 atau SD. Padahal syarat undang-undang sistem pendidikan nasional maupun UU Guru, undang-undang guru dan dosen harus S1 atau D4. Jadi ini ternyata ada juga yang peserta yang kualifikasi pendidikannya masih di bawah S1 ataupun D4, tetapi dia mengikuti seleksi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga tentu saja tidak sesuai dengan syarat undang-undang sistem pendidikan nasional maupun undang-undang guru dan dosen, yang mana mengharuskan seluruh peserta itu wajib S1 ataupun D4. Selain itu, lanjut Bapak Suharmen, ada pula data pelamar yang program studi di ijazah tidak sesuai dengan data lamarannya. Nah, ini juga menjadi kendala tentunya Bapak Ibu sekalian yang membuat harus diverifikasi kembali datanya ya. Masih banyak lagi masalah terkait data ini, makanya kami butuh untuk mencocokkan datanya.
ya terang Bapak Suharmin selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. Dia menjelaskan dalam amanat Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ada frasa yang menutup celah masuknya peserta yang tidak sesuai persyaratan. Misalnya guru honorer harus bekerja tanpa putus. Nah, ini juga Bapak Ibu memang ada beberapa keluhan sepertinya yang dari teman-teman yang mengeluhkan ada beberapa peserta ternyata yang memang berhenti mengajar kemudian mengajar kembali. Beberapa semester misalnya berhenti kemudian mengajar kembali, dan itu berarti dia mengajar secara terputus-putus, namun datanya masih terus berkelanjutan di Dapodik, atau memang dia mengajar berhenti kemudian melanjutkan kembali. Selanjutnya Suharmin menambahkan sistem penerimaan P3K guru yang diatur dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ini tertutup, artinya khusus bagi peserta yang terdaftar di data pokok pendidikan ataupun Dapodik dan database BKN untuk honorer K2. Sepanjang data pesertanya masih ada, maka mereka akan tetap bisa mendaftar karena saat peserta mendaftar sistem SSCISN langsung membandingkan ke data Dapodik dan honorer K2. Setelah melakukan pendaftaran ke Kemendikbudristek, bertugas melakukan verifikasi validasi datanya, pungkas Deputi Suharmin. Demikian Bapak Ibu para pendidik di tanah air yang informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan penundaan pengumuman hasil seleksi P3K guru tahap 2 pasca sanggah untuk tahap 2 ini. Demikian CRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.